tanya, kenapa para habib itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, juga sobat-sobat tercinta para semut-semut ireng, semut-semut gadeli yang selalu menampilkan konten-konten yang menggelitik, asik, kadang nggak masuk akal, tapi keren. Gara-gara kalian semua, polemik nasab ini terus bergulir dan semakin ramai. Banyak yang selama ini kita tidak ketahui dari sisi-sisi para habaib yang ada di Nusantara ini. Gara-gara kalian semua, kita mulai tahu satu demi satu tentang perilakunya, pembelokan sejarah. Tapi yang jelas yang paling heboh itu ya yang mengaku sebagai cucu Nabi. Itu yang memang pokok utama pembahasan dari awal polemik nasab ini. Terus untuk saudara-saudaraku, ini kita tidak berbicara yang lain-lain, kita masih fokus kepada haul para habib yang ada di Indonesia ini. Kalau teman-teman berkunjung ke Jakarta, ke Tanjung Priok, di sana itu ada makam Mbah Priok. Sudah diberitakan kalau makam ini palsu, tapi masih juga banyak yang berziarah ke sana. Padahal ini sudah dipindah jasadnya ke pemakaman Sempel. Itu kalau nggak percaya ya buka saja di media online atau datang ke sana ke Rawabadak, nanya orang sana, bener nggak ini, apakah hoax. Nah, di makam Mbah Priok sekarang ini ada bangunan yang dari dulu sudah ada, cuma sekarang lebih besar lagi dan dibikin lebih nyentrik, besar, dengan dinamai Kubah Al-Haddad. Kubah Al-Haddad ini kalau kita pikir juga dijadikan simbol kemuliaan klan Habib itu yang bermarga Al-Haddad. Maka di mana-mana yang namanya kubah dari klan Bahlawi ini banyak. Ada yang namanya Kubah Al-Bahar juga di Jakarta. Kemudian ada juga Kubah Ampel di Surabaya. Nah, ini yang akan kita bicarakan sekarang ini. Kubah Ampel Surabaya ini makamnya seorang Habib Bahlawi yang sekarang ini, hari ini lagi haul. Banyak sekali yang datang, tentunya para Habib-Habib, karena memang itu haulnya Habib yang mendukung supaya perkabiban namanya ini mulia di Nusantara ini kan yang mereka. Jadi diusahakan mereka ini datang dari berbagai penjuru untuk meramaikan itu. Untuk warga sekitar ya, kalau saya sendiri sih kalau nggak mungkin datang lah, karena itu memang acaranya haul Habib, untuk apa kita datang. Lagian kalau haul para Habib ini kan beda sekali dengan haulnya para kiai kita, para ulama kita. Haulnya Habib ini fokusnya biasanya kalau ada makamnya ini difokuskan di makam itu, kemudian dihias dengan bunga-bunga begitu rupa yang berwarna-warni dan tentu saja mahal. Lantas ada sesi, kemudian rombongan para Habib-Habib ini datang, kemudian tangannya itu saling menyatukan begitu, jalan bareng, ada yang memayungi, yang diputar-putar begitu. Pokoknya penampilannya mewah, borjuis, seperti bos. Nah itu, tapi nggak masalah karena itu duit-duit mereka. Kemudian datang ke makam yang di haul itu, melakukan zikir tahlil dan kemudian pidato-pidato. Jangan lupa yang dipidatokan tentu kemuliaan dari si yang sudah meninggal ini, kewaliannya, karomahnya, dan seterusnya. Makam Kubah Ampel ini berdekatan sekali dengan wali kita Sunan Ampel. Ini berdekatan sekali. Tetapi nah ini ada indikasi kalau kita mendengar pengajiannya Kiai dari Jawa Timur ini, jadi lama-lama nanti kemungkinan Kubah Ampel ini akan lebih ramai dan kemudian menutupi sejarah dari
Sunan Ampel yang sesungguhnya. Makam Gubah Ampel ini, yang makam si Habib ini yang di Kholi hari ini satu area dengan makam Waliwo Mbah Sunan Ampel. Nah, dalam acara tahunan ini ya, kita lihat dalam live streamingnya, kemudian acaranya seperti apa, lantas disiarkan dengan media mereka tentunya, dan dibumbui dengan kata-kata yang tentu bombastis memuji-muji wali Balawi yang di Kholi ini. Itu ya nggak masalah untuk kalangan mereka, tapi untuk kita sebagai pribumi dan kita meyakini bahwa kita mengenal Islam ini adalah dari Wali Songo, ini mencoba kritis, bisa memilah-milah mana kisah-kisah yang benar yang diutarakan dalam manaqib-manaqib mereka yang dibacakan, dan kemuliaan-kemuliaan mereka, karomah-karomah mereka. Ini sekarang ini kita perlu kritis. Bahkan kalau kita teliti dalam pengajian mereka dimanapun, ustadz-ustadz mereka dimanapun, ini ujung-ujungnya ya tetap untuk kemuliaan mereka. Dan kita sebenarnya nggak ada sangkut pautnya, biarin aja. Nah, kenapa kita mengikuti, mempercayai ucapan-ucapan mereka? Bahkan dalam pengajiannya ini jarang sekali mengajarkan tata krama, adab, sopan santun, cinta tanah air, dan seterusnya. Nah, ini bedanya Khol Ba'alawi dengan Khol para wali-wali Songo dan kiai-kiai kita di Nusantara. Kalau wali kita di Nusantara atau ulama-ulama kita, kiai kita, ya cukup ziarah ke makam yang di Kholi itu, kemudian pengajiannya ini di tempat pengajiannya di pesantren kalau mempunyai pesantren, kalau tidak ya di rumah siapa yang di Kholi itu. Jadi tidak pidato-pidato di makam itu. Inilah perbedaannya. Jadi kalau kita melihat ini saja, ini sepertinya sama-sama Islam, tapi kok seperti itu. Nah, jadi untuk anak-anak Nusantara ini harus paham. Sedikit saya bacakan dari Wali Balawi yang hari ini di Kholi di makam Gubah Ampel, yaitu yang meninggal ini yang di Kholi hari ini. Itu beliau lahir di kota Khola Ar-Rasyid, Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1265 Hijriah atau 1845 Masehi. Jadi tahun 1845 Masehi. Kalau di negara kita ini ya setelah perjuangan Pangeran Diponegoro ini ditangkap. Pangeran Diponegoro ditangkap itu kan 1830. Ini 1845. Jadi 15 tahun setelah Pangeran Diponegoro ini beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Kholi sekarang ini di Gubah Ampel ini lahir. Dan seterusnya, kemudian sedikit lagi dikisahkan pula jika Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang pertama kali merintis penyelenggaraan haul para waliullah dan solihin. Untuk pertama kalinya beliau menggelar haul Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal, Jawa Tengah. Beliau juga merintis kebiasaan berziarah ke makam para aulia dan solihin. Ini sudah dibantah oleh Kiai Nur Isya bahwa yang mengadakan haul pertama kali ini bukanlah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi nggak tahu ini yang menulis manaqib ini mengambil data dari mana, tapi ini saya dapatkan di media online, di browsing Google. Makanya kalau kita membaca riwayat dari Habib siapapun, tentu kita akan membaca kemuliaan-kemuliaannya, tetapi dengan sendirinya jangan begitu saja percaya, kita cross check dulu dengan yang lain-lain. Bahkan dalam video yang kita temukan ini, setengah dari karomah dari Habib ini adalah yang pertama kali mengadakan streaming secara gaib kepada murid-muridnya ketika beliau mengajar ngaji. Ya, ini videonya. Habib Muhammad bin Idrus yang di Surabaya itu, Pak. Iya, dulu, zaman dulu itu belum ada live streaming ya. Demikian video ini kita sudah tonton bersama-sama. Kita sebaiknya tetap kritis, kreatif, dan berpikiran wawasan luas
selalu cross check, sehingga kalau kita mendengar atau melihat membaca dari kabar-kabar yang dihembuskan dari media-media Bahlawi ini tidak begitu gampang dipercaya, kita cross check. Apalagi indikasinya sekarang ini banyak pembelokan sejarah, pemalsuan makam, membuat makam palsu, dan banyak lagi. Jadi kalau kita ketemu sebuah buku sejarah, misalnya menceritakan Nusantara atau perkembangan Islam yang ada di Nusantara yang ditulis oleh seorang Habib, harusnya kita cross check dengan buku-buku lain yang lebih tua, yang bisa jadi itu datanya lebih benar dibanding buku yang baru mereka bikin. Waspada temanku, selamat berjuang, terus upload konten-konten kreatif Anda untuk semut-semut ireng, semut-semut gateli. Semoga banyak teman-teman kita yang belum tercerahkan mendapatkan secercah harapan dan mendapatkan kebenaran dari selama ini yang kita yakini ternyata palsu belaka yang selalu didengung-dengungkan oleh kaum Bahlawi yang selalu mengatakan dalam dirinya ada darah yang mengalir dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bisa live streaming dengan langsung dan disaksikan murid-muridnya. Karena apa? Karena ta'alluq. Beliau ada di Surabaya.